puncak keramaian itu di bulan Agustus, Juli Agustus, karena itu bersamaan dengan liburnya anak-anak yang dari Australia atau orang-orang dari Australia. Misalnya lagi low season, kalian tuh bisa dapat murah banget hotel, utamanya di daerah Legian. Untuk kuliner hemat itu kalau di daerah Kuta kalian bisa cari di Jalan Mataram. Kalau di daerah Denpasar ada namanya Pasar Badung, Pasar Seni Badung. Di situ juga kalian bisa beli oleh-oleh itu dalam. Hati-hati juga sama calo-calo, utamanya kalau yang menawarkan hotel dan villa melalui media sosial. Hai teman cerita, ketemu lagi bareng gue Reno Raditya. Seperti biasa jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Dan yang pasti banyak informasi tentang Bali yang bakalan gue share di sini, termasuk tips untuk liburan murah di Bali gitu ya. Ini utamanya buat teman-teman yang pemula, dalam artian belum punya gambaran apa-apa mau liburan ke Bali. Mungkin pernah ke Bali tapi ikut tour, atau nggak pernah punya pengalaman sama sekali ke Bali dan pengen solo trip, atau mungkin bareng teman, sahabat gitu ya. Tapi bisa dapatkan harga yang lebih murah dengan ramah di kantong lah intinya. Nah sebenarnya kalau Bali itu sendiri tuh ada dua season di mana Bali lagi rame atau peak season, atau juga Bali lagi sepi atau Bali saat low season. Nah kalau low seasonnya sendiri, kalau dari pengalaman gue yang tinggal di Bali, Bali itu biasanya akan sepi di bulan-bulan Februari, terus Maret, April, Mei. Karena kalau di bulan Februari Maret biasanya itu kan ada hari raya Nyepi, di mana yang orang tuh nggak boleh keluar kemana-mana. Jadi kadang-kadang orang juga pada worry karena akan terkurung dalam hotel, dan itu sangat menyusahkan juga, baik itu dari sisi mau nyari makanan dan lain-lain, dan kita nggak bisa kemana-mana juga. Jadi spend time-nya itu ya bisa dibilang kita nggak bisa jalan-jalan juga pada saat itu. Kedua, di momen Ramadan biasanya itu kan di bulan April, bulan Mei, Bali itu akan sepi banget. Itu baru akan ramai lagi setelah Lebaran, biasanya itu menjelang anak-anak akan sekolah. Seminggu atau 2 minggu sebelum anak-anak sekolah itu Bali mulai didatangi orang-orang atau wisatawan Bali. Tapi puncak keramaian itu di bulan Agustus, Juli Agustus, karena itu bersamaan dengan liburnya anak-anak yang dari Australia atau orang-orang dari Australia. Liburan ke Bali biasanya itu akan numplek, plus juga tahun baru, Natal dan tahun baru biasanya Bali juga ramai banget. Tapi kalau low season setelah bulan Agustus itu di bulan November, September, terus awal Desember juga biasanya cenderung masih sepi. Nanti setelah pertengahan menuju ke akhir sampai pertengahan Januari itu Bali bisa dibilang rame-ramenya atau peak season gitu ya. Nah jadi seperti itu gambarannya. Kalau eventnya sendiri yang seperti gue bilang tadi, Nyepi itu di bulan Maret, April, ada Galungan, Kuningan, kalian bisa mengikuti upacara adatnya Bali. Terus tahun baru itu pesta kembang api di mana-mana, atau event-event DJ. Kalau itu bisa kalian lihat atau yang party-party itu di Instagram, misalnya kayak di Atlas gitu ya, di Potato Head, di Vince Club, atau juga biasanya ada di DWK sih. Oke, itu tadi kalau misalnya timing kapan Bali itu murah gitu, karena itu akan berpengaruh ke hotel. Kalau misalnya lagi low season, kalian tuh bisa dapat murah banget hotel, utamanya di daerah Legian, G4 itu kalau low season bisa dapat 300.000. Terus Akmani Hotel, Fashion Hotel, terus yang di daerah jalan Pantai Kuta itu, di situ ada Mercure, ada Mama Hotel, ada Pullman juga, terus ada Hard Rock di sekitaran Kartika Plaza juga. Jadi pintar-pintar kita cari hotel. Kalau menurut gua, cari hotel yang di daerah Kuta, karena akan dekat dari mana-mana kalian. Mau ke Pantai Kuta dekat, ke Seminyak dekat, ke daerah Jimbaran juga dekat, ke Denpasar apalagi. Tapi kalau misalnya udah berpindah, misalnya mau ke Kintamani atau Ubud, sehari 2 hari mungkin bisa, tapi backnya baliknya itu ke hotel lagi, ke hotel untuk setelah dari daerah Kintamani, Ubud dan Bedugul, kalian kembalinya ke daerah Kuta lagi karena dekat dari bandara, supaya akses pulangnya lebih gampang. Pesan tiketnya jauh-jauh hari,
kalau menurut itu sudah jadi rahasia umum gitu ya untuk bisa dapat tiket murah. Terus untuk kuliner hemat itu kalau di daerah Kuta kalian bisa cari di Jalan Mataram. Jadi sebelahnya Jalan Legian, blok sebelahnya Jalan Legian, itu di jalan sepanjang Jalan Mataram itu kalau bisa dibilang banyak juga warung-warung halal di situ yang bisa kalian temukan, nasi padang dan segala macam. Kalau di daerah Legian itu sudah resto semua, biasanya rate-nya itu meskipun warung pun harganya juga tanda kutip gitu. Tapi kalau di daerah Legian yang di Popis itu ada warung Indonesia, di situ juga recommended kalau menurut gua. Daerah Seminyak rata-rata resto. Terus ada juga di Jalan Kediri, kalau sepanjang Jalan Kediri itu semua warung-warung makan dengan harga yang sangat terjangkau. Kalau makanan yang masih murah itu masih banyak kok. Nasi kuning yang dijual 10 ribuan per porsi, bahkan nasi jinggo 5 ribu tuh masih ada, 5 sampai 7 ribu gitu ya. Jadi kalau soal makanan liburan ke Bali ya masih aman lah. Pintar-pintar aja cari di aplikasi misalnya kayak GoFood, Shopee Food gitu kan, atau GrabFood. Banyak kok daftar harganya yang notabene nanti kalian bisa lihat sendiri gitu. Terus untuk daerah hotel tadi udah. Transportasi umum kalau gua saranin pakainya rentalan, dan rentalan itu sudah kalian booking jauh-jauh hari sebelum berangkat. Terus nanti untuk serah terima kendaraannya sendiri lakukan di bandara. Jadi pada saat kalian datang langsung terima kunci, cek kondisi kendaraan dan lain-lain. Terus kemudian pada saat kalian pulang pun usahakan janjiannya juga di bandara supaya kalian menuju ke bandaranya nggak ribet. Jadi nyampe di Bali langsung ada kendaraan menuju ke hotel, dan begitu pula pada saat kalian mau pulang dari hotel menuju ke bandara. Jadi nggak terlalu pusing lah kalau menurut gua. Kalau yang festival budaya sendiri seperti yang gue bilang, Galungan, Kuningan, Nyepi, kalian bisa lihat ogoh-ogoh itu biasanya di bulan Maret, Februari Maret. Itu juga kondisinya Bali biasanya tergantung sih. Kalau tahun ini kalau gue bilang cenderung sepi, karena biasanya kalau acara seperti itu diramaikan oleh orang-orang lokal aja gitu, orang-orang Bali khususnya, dan orang-orang pendatang yang tinggal di Bali. Kemudian untuk belanja oleh-oleh sebenarnya banyak referensi untuk belanja oleh-oleh nih dari tempat-tempat yang sudah terkenal, misalnya Krishna, The Keranjang, Agung gitu ya. Tapi kalau saran gue kalau mau dapat murah itu di Pasar Sukowati. Tapi jaraknya kan lumayan jauh tuh, jadi betul-betul yang harus niat ke sana gitu. Atau kalian dari Kintamani singgah, atau dari Ubud singgah di Sukowati. Atau kalau di daerah Denpasar ada namanya Pasar Badung, Pasar Seni Badung. Di situ juga kalian bisa beli oleh-oleh itu dalam jumlah yang banyak, tapi harganya tetap merakyat karena memang dijualnya grosiran gitu ya. Terus itu sih kalau menurut gua. Hati-hati juga sama calo-calo, utamanya kalau yang menawarkan hotel dan villa melalui media sosial atau rental kendaraan melalui media sosial. Kadang-kadang banyak teman-teman juga yang ketipu. Jadi kalau menurut saran gua, cari di e-commerce gitu ya, di online, misalnya Traveloka, Agoda, Booking.com. Kalau yang rentalan motor itu banyak, kalian tinggal search aja di Google, nanti banyak websitenya yang notabene mereka juga memang sudah resmi gitu, daripada ketimbang kalian melalui media sosial. Villa juga seperti itu, jangan tergiur dengan villa murah melalui media sosial karena fix itu calo biasanya yang kalian udah DP, si orang ini akan hilang, udah nggak bisa dikontak lagi. Jadi itu saran saya kalau buat kalian yang mau liburan ke Bali dengan harga murah. Nanti gue bakalan breakdown lagi, akan bahas lebih panjang lagi di konten-konten gue berikutnya, termasuk tips mencari hotel murah, terus tips mencari rentalan kendaraan yang aman dan tidak terkena calo, terus beberapa tips lagi yang kalau gue bilang underground gitu ya, karena ini nggak bisa diterapin juga, tapi ini bisa menjadi alternatif untuk kalian yang mau long stay di Bali, misalnya seminggu atau 2 minggu dengan kondisi dapat penginapan dengan harga yang sangat-sangat murah gitu. Yang pasti buat kalian jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, dan sampai jumpa di konten gue berikutnya.